Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ya sambil gue cek, soundsnya. Eh, Oke, Manchester United akan menjalani pertandingan pertama ketika gue bikin video ini. Akan menjadi pertandingan pertama menghadapi Arsenal. Musim 2025 ini akan dibuka ya. Manchester United di musim 2025-2026 ini hanya lokal saja, kompetisi lokal yang diikutin ya. Jadi Premier League, lalu juga EFL Carabao Cup dan Emirates FA Cup, tanpa ada kompetisi Eropa. Ini bukan sesuatu yang biasa sebenarnya, karena klub seukuran Manchester United tentu saja sebenarnya menurut gua ya seharusnya berada di kompetisi Eropa. Bahkan harusnya ada di Champions League menurut gua secara ringan amatir, dan biasanya memang seperti itu kan. Tapi memang fakta musim lalu Manchester United babak belur, berada di peringkat ke-15. Sempat sebenarnya ada asa, ada harapan bisa mendapatkan tiket Liga Champions dengan melaju sampai dengan final Europa League, tapi kandas ya karena kalah dengan Tottenham Hotspur. Nah, bagaimana dengan musim ini? Di video kali ini gue ingin berbicara terkait dengan harapan gue secara ringan amatiran. Sering gue katakan memang penting sekali untuk mengatur ekspektasi, bahkan bukan hanya setiap pertandingan, tapi dimulai dari awal musim dulu gitu ya. Dengan apa yang terjadi musim lalu, apa yang terjadi di bursa transfer, dan juga proyeksi-proyeksi lainnya terkait dengan masa depan Manchester United. Penting juga untuk melihat apa yang dilakukan oleh kompetitor-kompetitor Manchester United, dalam hal ini tentu saja di Premier League, karena ya seperti gue katakan Manchester United hanya berlaga di kompetisi lokal. Manchester United jelas melakukan perombakan di bursa transfer kemarin dengan melepas banyak pemain lini depannya. Marcus Rashford, ketika video ini gue bikin, Jadon Sancho, Garnacho, lalu juga Anthony, dan mendatangkan 3 pemain dengan total lebih dari 200 juta ya kan. Ada Matheus Cunha, ada Bryan Mbeumo, dan yang terbaru adalah Benjamin Sesko. Jelas dari awal Manchester United ingin memperkuat lini depannya, ingin menambah kualitas lini depannya. Di 2 musim sebelumnya, lini depan Manchester United memang bermasalah secara sistem. Memang sempat misalnya ya di 3 musim yang lalu kalau tidak salah, di mana Marcus Rashford pada saat itu mencetak 30 gol satu musim kompetisi, tapi setelahnya Manchester United kesulitan ya untuk bisa mencetak gol. Walaupun bahkan ketika Manchester United berada di peringkat ketiga, bisa dilihat Sobat Football United, angka mencetak gol Manchester United jika dibandingkan dengan tim-tim lain ini cenderung lebih rendah. Dan ini sebenarnya sudah ada indikasi bahwa Manchester United kesulitan untuk mencetak gol, dan ini berlanjut di musim setelahnya dan juga musim lalu. Sehingga menurut gue sangat wajar Manchester United ini melakukan perombakan, penambahan kualitas di lini depan. Nah, tapi apakah itu cukup dengan komposisi Sesko, Mbeumo, Cunha untuk supaya Manchester United ini melompat sangat tinggi di musim ini? Nah, menurut gue tidak demikian. Sepak bola ini adalah permainan tim ya, kolektif. Setiap lini, setiap individu itu penting. Bukan hanya lini depan saja, lini tengah, lini belakang, lalu penjaga gawang juga misalnya yang banyak juga diberikan komentar, tapi juga kedalaman skuad. Ini memegang peranan penting juga menurut gue. Jadi tidak hanya bisa melihat 11 pemain di atas lapangan, lalu itu saja cukup, enggak. Bahkan 18, 22 pemain ini juga sangat penting. Karena kalau melihat bagaimana klub-klub yang konsisten berada di papan atas, mereka tidak hanya 11 pemain di atas lapangan, tidak, tapi bagaimana pemain-pemain di bangku cadangan, pemain-pemain untuk rotasi, pemain-pemain untuk memberikan kompetisi kepada satu posisi, ini juga sangat penting. Dan gue melihat Manchester United di skuad kali ini masih kurang sebenarnya. Lini depan ya, gue menilai persaingannya masih mungkin belum ketat-ketat banget nih kompetisi untuk memperebutkan satu posisi. Misalnya, mendatangkan Mbeumo, Cunha, Sesko, 3 pemain kualitas bagus, fantastis.
Tapi siapa yang bisa memberikan pesaing? Siapa yang bisa menjadi pesaing, sorry ya. Sehingga pemain-pemain ini, Šeško, Mbeumo, Cunha, tidak merasa aman di setiap pertandingannya. Ini penting menurut gue. Tidak ada rasa aman. Jadi mereka harus terus terpacu ya, dipacu bahkan didorong, ditarik kalau perlu untuk berada di kapasitas tertingginya. Jadi dorong terus sampai dengan limitnya. Ini gue melihat belum ada. Lini depan misalnya Šeško, sampai dengan video ini gue bikin, gue belum tahu nih situasi dengan Rasmus Højlund dengan Zirkzee seperti apa. Tapi kalau melihat situasi Zirkzee dan juga Rasmus Højlund musim lalu, ya kualitas mereka mungkin ada gap ya dengan Šeško, dan menurut gue ini kurang. Lalu kita berbicara terkait dengan Cunha dan juga Mbeumo di posisi gelandang serang. Katakanlah Bruno Fernandes di drop ke lini tengah. Siapa pesaingnya? Mason Mount, pemain yang sedang ingin bangkit. Lalu untuk posisi gelandang serang lainnya mungkin ada Ahmad ya, pemain muda yang juga sedang dalam situasi ingin bangkit, ingin memiliki penampilan yang stabil. Tapi gue melihat tetap ada gap di sana. Apakah mereka bisa menjadi pesaing yang ketat untuk Mbeumo dan juga Cunha? Di situ tanda tanya. Harapannya jelas ya, ada. Tapi ini merupakan tugas juga dari staf kepelatihan untuk bisa mengembangkan nih pemain-pemain seperti Mason Mount, seperti Ahmad, dan juga terus mendorong Cunha dan juga Mbeumo berada pada level kapasitas permainan yang tertinggi. Jadi gue melihat kedalaman skuad dari Manchester United ini masih mengkhawatirkan untuk lini depan. Bagaimana lini tengah? Lini tengah dengan gagalnya mendapatkan Carlos Baleba dengan apapun alasannya, ya gue menilai ada kekhawatiran di sana. Pemain seperti Ugarte musim lalu tidak stabil, Kobbie Mainoo sangat meragukan ya. Tapi begini Sobat Football United, bukan berarti gue akan mengharapkan enggak ya bahwa atau memperkirakan Mainoo akan turun penampilannya, Ugarte pun juga demikian. Enggak, tentu saja gue harapkan mereka lebih bisa meningkat penampilan. Tapi dari apa yang terjadi musim lalu, ya ada sedikit lah ruangan kekhawatiran di sana. Lalu pemain seperti Casemiro juga yang tidak stabil ya kan dalam musim lalu misalnya. Sempat ada permainan luar biasa bagus ya, tapi ada juga penampilan yang jelek bahkan buruk. Ini kan memberikan tanda tanya. Lalu terlalu mengandalkan Bruno Fernandes juga ini harus dihindari menurut gue. Ada beberapa komentar yang mengatakan Bruno dijual, Bruno tidak akan membawa Manchester United kemana-mana. Menurut gue itu pendapat yang subjektif, mohon maaf sebelumnya. Karena dari objektivitas berupa data, angka, apalagi yang bisa dipegang lebih objektif kalau tidak angka dan juga data ya kan. Ya Bruno Fernandes ini merupakan bahkan pemikul Manchester United selama beberapa musim terakhir, dan hanya mengandalkan Bruno Fernandes saja untuk satu musim kompetisi ya, ini sangat mengkhawatirkan menurut gua. Sehingga sekali lagi lini tengah ini memberikan ada juga ya ruang kekhawatiran bagi gua. Harapannya tentu saja Kobbie Mainoo bisa nyetel, Ugarte bisa lebih stabil, Casemiro di musim terakhir bersama dengan Manchester United juga bisa perform, sehingga lini tengah Manchester United ini bisa lebih bagus lagi. Lalu sektor back sayap, wing back, Dorgu menurut gue nilai ada potensi. Diego Leon pun juga demikian, Dorgu terutama ya untuk posisi wingback sebelah kiri. Untuk wingback sebelah kanan ada Dalot, ada Ahmad, Nocer Mazraoui sebenarnya pemain yang gue harapkan tapi masih akan absen selama beberapa waktu di awal kompetisi. Ini sektor yang juga mengkhawatirkan. Gue nilai seperti itu secara ringan amatiran. Jadi ada beberapa titik tadi ya kalau gue bahas dari lini depan, lini tengah, dan center back. Center back sebenarnya lini yang paling komplit saat ini menurut gue ya. Ada pemain senior, Harry Maguire, Matthijs de Ligt walaupun usianya masih muda tapi menurut gue dia tergolong pemain yang senior. Ada Lisandro Martinez, pemain juara dunia juga ya, sedang recovery. Ada pemain muda, Aiden Heaven, Leny Yoro. Dan menurut gue ya ini sektor yang paling lengkap gitu loh. Tinggal kalau mereka bisa konsisten secara secara kesatuan lini belakang, katakanlah seperti itu, ya ini menjanjikan. Karena katakanlah Manchester United harus memperkuat lini lainnya musim panas tahun depan, gue menilai bukan lini belakang. Seharusnya lini belakang nih lebih solid lah. Penambahannya tidak, atau perombakannya tidak perlu besar-besaran. Karena seperti gue katakan tadi, nampaknya merupakan lini yang paling komplit, paling tidak untuk musim ini. Tinggal bagaimana, ya ini tadi, dijaga kekompakannya, fokusnya penting sekali. Untuk bisa Manchester United ini
solid lah, kokoh, kuat lini belakangnya. Sektor penjaga gawang, nah ini sektor yang juga menurut gue mengkhawatirkan. Penampilan dari Andre Onana musim lalu naik turun ya. Menurut gue konsistensi ini menjadi PR besar bagi tim kepelatihan untuk penjaga gawang. Manchester United tidak melakukan pergantian penjaga gawang sampai dengan video ini gue bikin. Komposisinya masih akan sama. Dan semua posisi, semua lini ini berpengaruh ke performa dan juga hasil dari Manchester United, termasuk juga penjaga gawang yang cukup banyak memberikan sumbangsih hasil tidak maksimal musim lalu. Gua harapkan ada perbaikan, tapi ini tetap mengkhawatirkan. Nah, dari analisa secara ringan amatiran lini per lini secara teknis ya, tapi secara non teknis gua melihat tim ini lebih kompak. Laporan, gambar-gambar, informasi dan lain-lain selama pre-season menunjukkan memang tim ini ada perubahan dari sisi kekompakan. Jadi gue harapkan secara mental, secara karakter squad Manchester United lebih bagus. Semangat, kerja keras, ini penting. Sekarang, harapan gue, mudah-mudahan Manchester United bisa berjalan jauh di FA Cup dan juga EFL Carabao. Harapan gue, Manchester United bisa ke Wembley lagi. Dan gue menilai peluang tersebut terbuka. Karena sistem kompetisi di FA Cup dan juga Carabao ini kan sistem gugur. Sehingga katakanlah Manchester United menghadapi tim besar pun juga ya ada peluang ke arah sana. Dan Manchester United juga membuktikan musim lalu mampu menyingkirkan misalnya Arsenal ya kan. Ini kompetisi turnamen, jadi gue nilai Manchester United punya peluang. Dan harapan gue Manchester United bisa melaju sampai ke Wembley, artinya ke partai final. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Sangat terbuka, sangat terbuka. Tim-tim lain pun yang tim-tim yang mungkin secara sejarah tidak terlalu besar, mereka pun juga beberapa kali bisa tembus sampai ke Wembley. Gue harapkan Manchester United bisa melakukan, dan gue yakin Manchester United bisa melakukan hal tersebut karena sekali lagi karakter kompetisi ini berbeda, yaitu adalah turnamen. Nah sekarang Premier League, Manchester United musim lalu finish di peringkat ke-15. Perkiraan superkomputer mungkin sekitar peringkat 12-11 ya, sekitar seperti itu. Bahkan 10 besar pun masih belum. Tapi gue harapkan Manchester United bisa setidaknya tembus 6 besar. Ini lompatan yang luar biasa sebenarnya, karena hampir 2 kali lipat. Yes, Manchester United harusnya berada di papan lebih tinggi lagi ya, di peringkat. Tapi gue juga harus realistis dengan apa tadi yang gue sebutkan, lini per lini. Lalu juga situasi dengan kompetitor misalnya ya, masih sulit menurut gue. Dan kalau gue berharap Manchester United bisa sekitar peringkat ke-6, gue harapkan ini bisa tembus bahkan ya. Artinya apa? Perjalanan musim ini masih penuh dengan inkonsistensi. Kadang menang, kadang kalah, kadang tampil bagus, kadang tampil buruk. Menurut gue ini masih akan terjadi. Cuman gue harapkan frekuensinya jauh lebih sedikit ketika Manchester United tidak perform ya, dibandingkan dengan musim lalu. Lalu juga ada perbaikan dari sisi penampilan. Ini penting. Konsistensi tim, terutama secara individu dan juga secara kolektif dalam penampilan. Sehingga ya ada harapan untuk musim selanjutnya. Karena ini merupakan journey, ini merupakan sebuah perjalanan, tidak bisa diambil secara instan saja. Oke, musim ini Manchester United harus wah luar biasa nih, bisa bersaing papan atas. Kalau itu bisa terjadi, pastinya gue happy. Tapi secara realistis gue ingin menjaga ekspektasi, dan ekspektasi gue seperti tadi gue katakan, gue harapkan Manchester United bisa berjalan jauh di EFL dan juga di FA Cup sampai dengan Wembley. Untuk posisi Liga, gue harapkan mudah-mudahan bisa tembus 6 besar. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.